Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah tentang peluang kejadian, ya. Peluang kejadian, peluang kejadian himpunan A itu saat ditulis, ya, itu ditulis dengan PA. PA itu adalah peluang kejadian A. Rumusnya bahwa peluang kejadian A itu adalah banyaknya hasil kejadian A dibagi dengan banyaknya semua hasil yang muncul, ya, semua hasil yang muncul. Sehingga kalau begitu banyaknya hasil kejadian A itu ditulis dengan NA. Banyak semua hasil yang muncul itu kemarin minggu depan kita sudah belajar, namanya adalah banyaknya ruang sampel, titik sampel atau NS-nya. Sehingga secara rumus bahwa peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi dengan NS, gitu ya. Berarti nanti kalau ada peluang kejadian B gimana? Ya NB dibagi dengan NS. Ingat bahwa kejadian A, himpunan A itu bagian dari ruang sampel. Berarti A itu subset dari S. Sehingga kalau begitu banyaknya anggota A itu kurang dari atau sama dengan NS, ya. Nah, suatu kejadian itu banyaknya kejadian itu paling kecil adalah berapa? 0, gitu ya. Berarti paling kecil itu 0. Artinya apa? Tidak ada yang muncul, begitu. Sehingga ini kalau semuanya saya bagi dengan NS, begitu, maka kalau begitu 0 dibagi dengan NS berarti kan 0, ya. Kurang dari sama dengan NA dibagi NS, NA dibagi NS, ini apa itu? Berarti PA, gitu ya, PA. Oke, kurang dari atau sama dengan NS dibagi NS itu sama dengan 1. Nah, inilah namanya kisaran peluang. Jadi kisaran peluang itu antara berapa? Paling kecil 0, paling besar adalah 1. Kalau nanti ada suatu peluang kejadian, PA-nya kok nilainya 0, itu artinya dia adalah kejadian yang mustahil, ya. Kejadian yang mustahil. Kalau nanti PA-nya itu sama dengan 1, maka itu namanya adalah kejadian kepastian, ya. Yang saya tekankan bahwa peluang kejadian itu nilainya berkisar minimal 0, maksimal 1. Tidak ada suatu peluang kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 1, begitu. Perhatikan sekarang contoh yang pertama. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan yang A, peluang muncul bilangan prima. Nah, sekarang diperhatikan di sini cara penyelesaiannya nanti, gitu ya. Cara penyelesaiannya di sini adalah sebuah dadu dilempar sekali. Yang pertama kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya S-nya, sebuah dadu kalau dilempar sekali, maka ruang sampelnya berapa? Munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Nah, sehingga kalau begitu NS-nya, banyaknya anggota S-nya, anggota himpunan S, gitu ya maksud saya, itu sama dengan berapa? Sama dengan 6. Yang pertama sekarang, yang pertama adalah yang A itu, yang diminta adalah peluang munculnya bilangan prima. Ini saya anggap namanya kejadian A, ya, kejadian A. Kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Munculnya angka 2, angka 3, angka 5, gitu ya. Karena di sini adalah maksimal angka 6. Berarti
kejadian munculnya bilangan prima atau kejadian A-nya itu adalah muncul angka 2, 3, dan 5. Di sini berarti NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Nah, sekarang kita mencari peluang kejadian A, ya, itu sama dengan berarti NA dibagi dengan NS, ya. Sama dengan NA-nya berapa? NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 6. Kita sederhanakan, berarti nilai sama dengan berapa? 1/2. Gitu ya. Itu yang A. Sekarang yang B. Peluang muncul bilangan kurang dari angka 0, ya. Bilangan kurang dari 0. Nah, sekarang diperhatikan yang B itu saya anggap namanya adalah peluang kejadian B. Ya, berarti saya tulis B. Ya, di sini himpunan. Sekarang dilihat peluang muncul bilangan kurang dari 0. Padahal dari tadi minimal itu kan 1. Sekarang ada nggak di bawahnya 0? Tidak ada. Berarti kalau begitu, ya, himpunan B-nya itu peluang kejadian munculnya bilangan kurang dari 0 berarti kan tidak ada. Namanya himpunan kosong, ya. Himpunan kosong berarti NB-nya berapa? NB-nya berarti di sini adalah 0. Maka saya tulis peluang kejadian B sama dengan berarti NB dibagi dengan NS. NB-nya adalah 0, NS-nya adalah 6, 0 dibagi 6 adalah 0. Nah, karena peluang kejadian B-nya itu sama dengan 0, maka ini dikatakan namanya adalah kejadian yang mustahil. Tidak mungkin terjadi ada dadu muncul bilangan kurang dari 0, gitu ya. Sekarang yang C sekarang, ya. Sekarang yang C, dilihat yang C sekarang. Yang C itu dikatakan adalah peluang muncul bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, ini saya tulis kejadiannya adalah kejadian C. C itu adalah kejadian muncul bilangan genap atau ganjil. Nah, sekarang diperhatikan. Dadu itu kan munculnya muncul bilang angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya dah. 1 ganjil masuk ya. 2 genap masuk, 3 ganjil masuk, 4 genap masuk, 5 ganjil masuk, 6 genap masuk. Jadi apa artinya? Semuanya ini adalah kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap. Maka saya tulis C-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NC-nya sama dengan 6. Ya, NC-nya sama dengan 6. Dari sini berarti gitu ya, peluang kejadian C, ya, berarti sama dengan NC dibagi dengan NS. NC-nya berapa? 6, NS-nya 6. Disederhanakan berapa? 1. Nah, karena peluang kejadian C-nya itu sama dengan 1, maka ini dinamakan adalah kejadian yang pasti, ya. Kejadian yang pasti. Oke, berikutnya sekarang contoh yang nomor 2. 2 dadu dilempar sekali, tentukan yang A. Peluang kejadian muncul jumlah 2 mata dadu 6. Oke, ya. Kita selesaikan. Ini diperhatikan dari soal yang dilempar apa? 2 dadu. Ingat, 2 dadu itu kemarin NS-nya, ya, NS-nya berapa? 6 kali 6 gitu ya, 6 kali 6. Nilainya berapa? 36. Nah, yang A sekarang. Yang A. Peluang kejadian muncul jumlah 2 mata dadu 6. Berarti kejadian muncul jumlah 2 mata dadu 6. Itu saya misalkan kejadiannya adalah A. Kejadian muncul jumlah 2 mata dadu 6. Oke, dari sini kita akan mencari 2 buah dadu kalau dijumlahkan matanya 6, ya. Dadu 1 itu kan 1 sampai 6. Dadu 2 itu 1 sampai 6. Berarti kalau itu jumlah 2 dadu itu minimal berapa?
Ya 1 tambah 1, 2. Maksimal berapa? 6 tambah 6 berarti 12 ya. Sekarang kita konstruksi supaya nanti jumlah dua dadunya adalah 6. Caranya gimana? Kita ambil yang terkecil dulu, berapa? 1 ya. Dadu pertamanya 1. Sekarang kita mencari dadu kedua. 1 ditambah berapa jumlahnya supaya sama dengan 6? Berarti berapa? 5 gitu ya. Nah, ini 1 ditambah 5 kan 6 begitu. Oke, pertama 1, sekarang naik 2 gitu ya. 2 ditambah berapa supaya 6? Tambah 4 gitu. Kemudian 2 naik menjadi 3. Tambah berapa supaya 6? Tambah 3. Nah, sekarang 3 naik menjadi 4. 4 tambah berapa supaya 6? Tambah 2 gitu ya. Oke, naik sekarang 5 gitu ya. 5 supaya 6 tambah 1 begitu ya. Lalu Bapak, kalian belum tahu misalkan kamu tambah 6 gitu ya. 6 ditambah berapa supaya menjadi 6 tambah 0 gitu ya. Harusnya kan 0 gitu. Nah, ternyata apa? Kan nggak ada mata dadu 0. Nah, sehingga ini tidak memenuhi, sehingga perlu dihapus gitu ya. Dihapus ini nggak ikut gitu ya. Oke, berarti maksimal di sini adalah 5,1. Inilah kejadian dua jumlah dua mata dadu sama dengan 6. Ini kalau kita jumlahkan semuanya adalah 6 semuanya. Ya, dengan demikian berarti NA-nya atau banyaknya anggota himpunan ada berapa? Ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ada 5 gitu ya. Ada 5. Nah, sekarang berarti peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA-nya 5, NS-nya 36. Oke, berarti jawabnya adalah 5 per 36. Oke, sekarang yang B, peluang jumlah mata dadu lebih dari 10. Nah, tangkap kejadian B-nya. Ini adalah kejadian jumlah ya, jumlah dua mata dadunya itu adalah lebih dari 10. Nah, sekarang kita cari sekarang yang jumlahnya lebih dari 10. Berarti jumlah berapa itu berarti? Ya jumlahnya itu ada jumlah 11 dan jumlah 12 gitu ya. Kan maksimal kan 12 dua dadu. Nah, sekarang kita cari nanti yang jumlah 11 itu berapa? Jumlah 11 itu tidak lain, dia adalah, kalau saya musuhkan 1 kan nggak mungkin 1 dengan 10 kan nggak ikut ya. 1 tidak bisa. Itu yang bisa berapa? 5. Gitu ya. 5. 5 dengan berapa? 5 dengan 6. Kemudian di sini adalah 6 dengan 5. Ini jumlahnya 11. Sekarang yang jumlah 12. Jumlah 12 itu berapa? Ya 6 dengan 6 saja, gitu, yang lain nggak ada. Sehingga kalau begitu B-nya itu sama dengan gitu ya, sama dengan himpunan anggotanya 56, 65 dan 66 gitu ya. Oke, berarti ini NB-nya ada berapa? NB-nya ada 3. Sehingga kalau begitu peluang kejadian B sama dengan NB per NS. NB-nya berapa? NB-nya 3. NS-nya berapa? 36. Kita sederhanakan berarti 1 per 12 gitu ya. Jadi peluang kejadian muncul dua mata dadu lebih dari 10 adalah 1 per 12. Sekarang perhatikan contoh yang nomor 3. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 putih. Dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terambil yang A. 2 merah, yang kedua-duanya merah, artinya begitu ya. Oke, kita selesaikan sekarang. Di sini ternyata dalam kotak itu ada 4 bola merah, dan 3 putih gitu ya, dan 3 putih. Berarti jumlahnya bola dalam kotak ada berapa? Ada 7 gitu ya. Sekarang langkah pertama kita mencari ruang sampelnya dulu ya, ruang sampelnya. NS banyaknya kejadian ya, mengambil 7 bola
Ya, dalam kotak kan ada 7 bola. Diambil berapa? Diambil 2. Maka kita pakai kombinasi, ya, kombinasi semuanya jumlahnya ini 4 tambah 3 kan 7. 7 diambil berapa? Diambil 2. Nah, gitu. Nah, dari sini kita menggunakan rumus kombinasi. Ingat, kemarin ada C, di sini NR, itu rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial gitu ya. Oke, kita ingatkan. Berarti ini N-nya 7, R-nya 2. Maka di sini berarti berapa? 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 dikurangi 2. Berarti berapa? 5 faktorial ya. Sudah kita mempelajari cara menyederhanakan ya. Menyederhanakan, dilihat di sini ada 5 faktorial, di sini ada 7 faktorial. Nah, ini kalau saya buat dengan 5 faktorial ya, 5 faktorial ya, supaya menjadi 7 kurang berapa? Kan kurang 6 kali 7 begitu ya. Ini 2 faktorial nggak ada musuhnya, kita jabarkan 2 kali 1 kali 5 faktorial ya. 5 faktorialnya berarti sama, sederhanakan gitu ya. Berarti kalau begitu sama dengan ini, kita tulis dulu, berarti 6 kali 7 dibagi 2. Kita sederhanakan, ini 1, ini 3, jadi dijumlahkan berapa? 21. Atau ditulis 3 kali 7 nggak apa-apa ya. Kita tulis 3 kali 7 saja. Oke, sekarang yang A sekarang. Yang A. Yang apa? Terambilnya keduanya merah. Oke, berarti ini adalah NA-nya banyaknya kejadian ya, terambil kedua bola merah. Berarti dua-duanya merah. Jadi kita ambil ini adalah merahnya. Merahnya ada berapa? Dilihat. Merahnya ada 4. Diambil berapa? Diambil 2. Kok tahu lah ini kedua-duanya merah kok ya. Berarti 4C2. Maka kita masukkan dalam rumus, berarti ini adalah 4 faktorial gitu ya, dibagi dengan 2 faktorial kali 4 dikurangi 2 berapa? 2 faktorial. Oke, ini bisa kita langsung ya atur begitu caranya. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, setelahnya 2 sampai 4, 3 kali 4 begitu ya, lebih cepat toh? Oke, sekarang ini 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, kita sederhanakan gitu ya. Berarti ini ada 1, ini 2. Berapa? 3 kali 2. Oke, sekarang masukkan rumus peluang. PA. Apa PA? Peluang kejadian A. Rumusnya apa? NA dibagi NS. NA-nya berapa? NA-nya 3 kali 2. NS-nya berapa? 3 kali 7. Oke, lihat ini sama. Dan 3-nya sama, sederhanakan ya. 2/7 ternyata dia. Oke, jadi peluang kejadian terambilnya kedua bola merah adalah 2/7. Loh, Sekarang yang B, yang B dilihat. Peluang yang terambil 1 bola merah dan 1 bola putih. Oke, berarti ini nanti, berarti kejadian B nanti adalah kejadian munculnya 1 merah dan 1 putih gitu ya. 1 merah dan 1 putih. Berarti nanti banyaknya kejadian B sama dengan ya. Jadi merahnya diambil 1, kombinasi merah gitu, saya misalkan ini M gitu supaya mudah. Merahnya ada berapa? Ada 4. Oke, 4. Diambil berapa? Diambil 1. Dan itu kali. Kali kombinasi gitu ya. Putihnya ada berapa? Putihnya dilihat. Putih ada 3. Diambil berapa? Diambil 1. Cara begitu. Berarti kejadian terambilnya 1 merah dan 1 putih itu sama dengan 4 kombinasi 1, karena merahnya ada 4 diambil 1 kali 3 kombinasi 1 karena putihnya 3 diambil 1. Oke, kita selesaikan gitu ya. Yang depan dulu 4C1 berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 kurangi 1, 3 faktorial. Ya, kalikan. Di sini ada 3 faktorial
Ini 1 faktorial kali 3 kurang 1 berapa? 2 faktorial. Nah, sekarang sederhanakan sekarang 3 faktor dengan 4 faktorial setelahnya 3, 4 pas ini 4 saja. 1 faktorial 1 nggak perlu ditulis ya. Sekarang ini ya 2 faktorial 3 faktorial setelahnya 2, 3 selesai. 1 faktorial nggak usah ditulis ya. Jadi NB-nya 4 kali 3 sehingga PB itu tadi rumusnya apa? NB per NS. NB-nya 4 kali 3, NS-nya sudah tahu berapa NS-nya tadi? NS-nya adalah 3 kali 7. Nah, ini 3 kali 7. Oke, sederhanakan ya, 3-nya selesai, berarti 4 per 7. Nah, itulah 3 contoh peluang kejadian. Silahkan dipelajari sesama. Nanti kita latihan soal-soal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.